sebentar. Saya lanjutkan lagi ya, tadi mengenai itu. Apakah sampai sini sudah jelas nggak? Itu tadi proses bisnisnya mulai dari pesanan, pengiriman, nanti saya akan lanjut ke faktur, ya, lanjut ke faktur dan nanti pelunasannya. Tadi kan belum dilunasi ya, masih barangnya baru dikirim. Nah nanti fakturnya kita kirim ke mereka. Ya, kalau surat jalan itu nanti bersamaan biasanya dengan surat jalan. Ketika kita ngirim, di situ tidak ada harganya, sengaja ya. Biasanya orang model seperti itu kalau ngirim-ngirim ke perusahaan biasanya nggak disantumkan harganya. Harganya ke siapa? Nanti harganya khusus dikirim ke bagian keuangan. Nah, sekarang dengan adanya email seperti itu kan memudahkan. Nah, nanti kita kirim fakturnya via email misalnya, via email. Nah, nanti mereka sudah membayar. Ketika sudah membayar, kita masukkan pembayarannya ya. Oke, kita akan berlanjut. Nah, sebelum masuk sana, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sudah boleh masuk di chat. Ada yang belum jelas nggak? Tadi saya jelaskan mengenai cara proses penjualan ya. Jadi prosesnya itu, oke, saya tanya dulu nih, prosesnya ada apa aja? Ada 4 nih, tadi yang di penjualan tadi. Boleh disebutkan? Boleh di chatnya sudah masukkan? Prosesnya apa saja? Penjualan tadi, menunya apa aja? Kalau nggak saudara masih ingat menunya di penjualan. Ada 4 bagian yang tadi saya jelaskan. Boleh tulis di chat? Oke. Ada pemesanan, surat jalan, faktur, pelunasan ya. Ini pelunasannya pelunasan piutang ya, piutang karena hubungan sama pelanggan. Oke, ada lagi yang lain? Boleh sok beberapa saya mau lihat di chat, sudah ngetik di chatnya. Apa aja menunya tadi penjualan ini? Oke, 1 atau 2 lagi boleh nulis deh. Supaya interaktif ya. Oke, ya pemesanan, surat jalan, pelunasan, faktur ya. Oke, sip. Bagus, sudah masih nyimak ya. Saya akan lanjut lagi ke pembuatan faktur yang tadi ya. Pembuatan faktur tadi saya buat otomatis ya. Begitu surat jalannya dibuat otomatis ya. Nanti kita akan lanjut ke pelunasannya ya. Oke, terima kasih untuk responnya ya. Bagus. Ya, saya akan share lagi ya. Nah, ini faktur yang tadi dibuat otomatis. Ketika saya buat surat jalan sudah langsung nanti dibuat ya. Kenapa? Karena datanya sudah ada ya. Nah, isinya sama persis dengan yang tadi itu di sini. Nah, ini faktur ini biasanya yang dikirim nanti ke bagian keuangan ya. Sudah bisa nambahkan keterangan, oke. Misalnya mau dikirim nih, faktur dikirim FJ dikirim misalnya ya via email misalnya ya, via email ya. Via email misalnya ya diterima via email aja ya, oke. Kita oke aja, dia belum bayar sama sekali, biar aja kita oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita print bisa kita lihat juga ini fakturnya. Nah, ini nanti kita kirim ke bagian keuangan biasanya atau bagian pembeliannya gitu kan ya. Jadi kalau kita di sini bagian penjualan di perusahaan, yang memesannya pelanggannya tentu di bagian pembelian gitu kan ya. Jadi kebalikannya. Nah, ini sudah ada fakturnya, temponya ada. Oke, oh ini temponya kita ganti 30 hari deh ya, karena dia mau bayarnya 30 hari kemudian. Kita edit, ini bisa diganti 30 hari ya. Kita oke. Kita print lagi, print. Ya. Nah, ini sudah bisa lihat di sini. Ya, ini 30 hari. Jadi tempo ini buat apa? Tempo itu buat tempo pembayarannya. Jadi Daniel Motor memberikan kepada Markus Motor tempo pembayarannya. Anda boleh bayarnya 30 hari kemudian. Barang Anda terima aja dulu gitu kan ya. Ada model-modelnya. Ini model-model kredit seperti ini. Jadi penjualan kredit 1 bulan gitu kan ya. Ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan ya.
Nah, bagaimana harganya ya? Nanti kan kita harus ngitung juga gitu kan ya. Kalau kredit seperti itu gitu kan ya. Nah, ini masalah kepercayaan juga ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut sudah ada. Nah, bagaimana dengan persediaannya ya? Nah, persediaannya sudah nanti ketika penjualan ini dilakukan, kita posting ya. Kita posting ini belum diposting ya. Penjual si stoknya nanti akan berkurang ya. Kemudian piutangnya akan bertambah ya. Saya akan proses, akan post dulu. Ini saya jual gantungan kunci ya. Saya akan tunjukkan dulu ya, gantungan kuncinya kan ada 10 ya. Kita lihat dulu di gantungan kunci di barang. Barangnya tadi yang terakhir kita lihat ada di bagian terakhir gantungan kunci, jumlahnya stoknya masih 10 ya. Stoknya masih 10. Kita lihat Markus Motor. Markus Motor kita lihat di pelanggan ini. Nah, Markus Motor piutangnya masih 0. Ya, belum ada piutang. Oke, saya lanjut. Sekarang ke penjualannya, ke faktur jualnya saya akan lakukan posting. Ini Markus Motor ini saya akan lakukan posting. Nah, ketika posting, posting dilakukan jika data faktur sudah benar. Proses ini akan mengupdate data persediaan barang, data piutang pelanggan. Jadi ketika saya buat faktur, barangnya belum berkurang. Karena kan ini masih bisa diedit-edit gitu kan ya. Nanti begitu saya lakukan posting, oke nih post betul nih penjualannya gitu kan ya. Nah, saya akan posting, nanti barangnya akan berkurang, piutangnya akan bertambah. Nah, ini sudah bisa menggunakan trigger ya. Kalau mau otomatis, nah saya kan nggak otomatis nih, manual ya, dia postingnya manual gitu kan ya. Selama ini sudah dengar trigger nih, ini salah satunya gini, ketika saya lakukan penjualan, saya bisa melakukan update kepada persediaan dan update kepada piutang. Ya, itu triggernya. Saya lakukan ya prosesnya, ini prosesnya manual, kan nggak pakai trigger saya. Oke, sudah di post, nanti kelihatan di sini ininya, postnya sudah, yes ya. Kita close, ini kita close aja dulu. Nah, saya akan lihat nih di barangnya. Barang tadi gantungan, kita cek di bagian bawah. Sudah 5 ya? Ya, sudah 5 ya. Berkurang ya. Kita lihat di pelanggannya. Pelanggannya kita lihat yang paling bawah. Nah, udah nambah piutangnya ya? Oke, jadi kita punya piutang 73.000. Si Markus Motor ini punya utang ke kita. Ya, kalau kita namanya punya piutang, tapi kalau Markus Motor punya utang gitu kan ya, tergantung cara memandangnya dari saya sebagai Daniel Motor atau sebagai pelanggan melihatnya ya. Oke, kita akan lunasi ya, prosesnya pelunasan, kita masuk sini. Saya akan buat pelunasan new. Asumsi itu kan dia bayar tadi 20
Nah, ada kasus di mana orang langsung bayar ya tanpa lewat pesanan, langsung bayar, langsung beli, langsung bayar gitu ya. Nah, ini yang kedua. Ya, yang kedua. Saya akan lakukan yang proses yang kedua, model proses bisnis yang kedua, ya. Nah, saya langsung dari penjualan aja. Ya, saya langsung jual. Jadi tanpa lewat pemesanan, dia membeli langsung saya new aja. Ya, pelanggannya siapa? Ya, misalnya saya pakai yang gampang aja ya, Abadi Motor misalnya yang depan. Dia beli nih barangnya, ya, beli barangnya apa? Misalnya mau gantungan tadi juga boleh ya, gantungan kunci ya. Dia beli gantungan kunci 2 buah, harganya sudah ada. Oke. Dia nggak dapat diskon, biar aja. Dia beli satu lagi. Misalnya membeli aki nih ya, aki. Saya beli akinya 5 gitu kan ya. Oke. Ya. Dia dapat diskon misalnya 2% ya, misalnya. Oke. Dia beli satu barang lagi misalnya. Barang misalnya adventure misalnya ya. Nah, ini belum ada harganya, dia beli misalnya beli satu. Nah, ini fungsi daripada stok. Stok melebihi stok barang. Stok sekarang ada -7. Harusnya kan nggak boleh minus gitu kan ya di barang. Mungkin dia pembeliannya belum dimasukkan, pembeliannya jadi belum update, tapi ini harus segera jual ya. Barang secara fisik ada misalnya ya, tapi dia pembeliannya belum dimasukkan, pembeliannya belakangan, nggak apa-apa ya. Ini cuman dia kasih warning aja nih, barangnya di secara komputernya stok -7 nih, nggak ada gitu kan ya. Oke, saya beli aja dulu ya, nggak apa-apa, bikin fakturnya dulu ya. Nanti barangnya kok ada di sana. Misalnya ini harganya katakanlah 20.000, tuh 2, 3. Oke. Nah, ini diskon. Nah, kita bisa lihat masuk sini. Kalau ada diskon lagi boleh, nah ini yang 316-nya kita kasih diskon misalnya ya. Nah, kalau mau bayar langsung boleh langsung di sini. Nah, saya nggak masukkan dulu, boleh nih pembayarannya. Ini saya DP dulu ya 100.000 dulu ya, 100.000 ya gitu kan ya. Tuh 2, 3 gitu kan ya, 100.000. Oke, nanti sisanya transfer ya, sisa transfer. Sisanya transfer gitu kan ya. Oke. Jadi 249 ya. Total ininya nanti piutangnya 249. Kita oke aja. Kita oke, saya close, kita lihat fakturnya yang ini ya. Kita print. Nah, ada ya. Uang mukanya 100.000 juga. Ini barangnya 3 ya. Barangnya 3. Nah, dia langsung bayar gitu kan, langsung transfer saat itu juga misalnya ya, siangnya dia transfer, ini kita post dulu ya, kita posting supaya ketika posting dia akan update persediaannya ya, dia update juga data piutangnya. Oke, piutangnya berapa tadi? 249 ya. Oke, kita lihat yang Abadi Motor ini ya, udah 369 piutangnya ya. Mungkin sudah ada sebelumnya ya, kita oke aja dulu ya. Nah, saya masuk ke pelunasan langsung, ke pelunasan di sini ya. Ada data pelunasan, saya buat pelunasannya langsung ya, Abadi Motor. Oke, langsung dia bayar di hari ini juga, kita cek fakturnya ya. Nah, ini ada faktur-faktur yang sebelumnya yang belum dilunasi ya. Dia mau lunasin yang ini dulu ya, yang baru aja ya, 249 nih. Saya misalnya mau lunasi juga nih, turun bawah lagi ya. Nah, ini yang sebelumnya ya, yang sebelumnya kemarin juga dia pesan juga ya. Jadi makanya tadi 369 ya. Oke, lunasin deh. Ini yang kemarin saya lunasin, ini sekarang lunasin juga. Ya. Lunasin dua-duanya. Nah, ini kan sudah ada uang muka tuh. Jadi kan total bayarnya cuma 249. Uang muka sudah ada ya. Oke, dia mau transfer nih, transfer 369 nih.
Tuh 23 dia lunasi 2 faktur ya, kita oke saja. Oke, cocok. Nah, kalau bayarnya kurang gimana? Nanti bayar kurang nanti bisa dilunasin di berikutnya ya. Oke. Kita close. Kita cek yang abadi motor ini, abadi motor kita print. Nah, ini pembayarannya. Ya. Bayar 120 sama 249 ya. Kita close. Nanti saya akan perlihatkan ke database-nya ya, ke database-nya. Nah, kita posting aja, post, oke pembayarannya diterima. Nah, setelah laporannya ini sudah selesai, sudah prosesnya sudah semua, saya akan tunjukkan sekarang ke laporan. Ya, ke laporan. Kita akan menuju ke laporan. Ya, kita klik laporan. Kita cek pesanan penjualan ini. Nah, ini penggabungan view dengan store prosedur sebetulnya. Ya, saya nanti bisa parameternya bisa banyak. Contoh aja status order ya, kita cek gitu kan ya. Yang statusnya masih on order, ada nggak? Nah, oh ternyata ini ada order yang tahun 2008 nih, belum diproses nih, belum dikirim. Nah, bagian penjualan bisa ngecek, mana sih barang-barang yang sudah dipesan tapi belum dikirim, ini masih statusnya on order, gitu. Kenapa nggak dikirim gitu kan ya? Nah kalau yang tadi kita pesan di tanggal sekarang udah langsung dikirim ya, jadi statusnya udah on complete, statusnya complete. Ya ini on order, masih dalam pesanan, tetapi belum diproses. Sudah kalau lihat e-commerce kan ya, ada barang yang udah dikemas nih, tapi nggak dikirim-kirim, terus masih statusnya dikemas aja terus kan. Nah ini sama kayak gini ini, statusnya on order gitu kan ya, status on order. Nah kita bisa cek ya. Oke, kita lihat lagi nih statusnya. Sekarang yang pesanan nih. Pesanan yang tanggal 13, kita cek nih, ada nggak pesanan ya? Oh, ini ada nih pesanan, gantungan kunci. Oh, udah komplit nih ya. Kalau statusnya on order, nanti muncul statusnya on order. Ya, belum diproses, ini komplit, oh, udah aman lah ya, udah dikirim lah ya, udah dikirim. Nah, kita cek yang kemarin misalnya, saya buat juga kemarin di tanggal 12 ya. Oh, ini tanggal 12 juga ada pesanan, udah komplit ya. Udah dibuat surat jalannya, aman gitu kan ya. Oke, kita cek yang minta dikirim nih. Minta dikirim hari ini ada nggak? Oh, nggak ada nih gitu kan ya. Kita cek ke minggu depan nih, seminggu depan ya misalnya. Cek sampai ke minggu depan. Kita cek. Oh, ada nih, minta dikirimnya tanggal 19 Mei. Oh, udah komplit juga nih, udah beres nih, udah diproses. Ini bisa lihat nih, ya. Jadi laporan-laporan ini yang kita buat biasanya lewat view, nanti sudah kemas di dalam store prosedur. Nah, ini nanti reportnya, nanti tergantung aplikasinya. Saya karena pakai Borland DLV, ini ada quick reportnya. Jadi ngambil nih hasil daripada view atau store prosedur, saya ambil ke dalam sini, tinggal nanti disusun aja tampilannya. Tergantung ke ininya ya, bentuknya mau seperti apa gitu kan ya. Nah ini sudah nanti harus belajar lagi programming untuk ininya. Gampang lah sebetulnya, database-nya sudah ada, nanti tinggal bikin aplikasinya. Tergantung aplikasinya sudah mau pakai apa gitu kan ya. Nah contoh lagi misalnya, saya mau per pelanggan nih ya, mau per pelanggan. Ini bisa digabung juga per pelanggan juga. Kalau kita klik, kita pilih pelanggannya. Saya mau pilih nih abadi motor gitu kan ya. Nggak ada ABM di motor yang tanggal kirimnya seperti ini. Ada juga yang tanggal pesannya tadi ya. Pesannya kita cek. Kok muncul juga abadi motor. Oh dia nggak ada pesanan. Abadi motor yang ada pesanan tadi Markus Motor. Ya. Karena kan dia nggak lewat pesanan. Dia langsung. Nah Markus Motor yang tadi minta dikirim tanggal 20 Mei. Ya. Markus Motor ada nih pesanannya ya. Ini pakai store prosedur sebetulnya ya. Prinsipnya gitu. Jadi ini menjadi parameter sales order, jadi parameter tanggal pesan, jadi parameter ini parameter. Kalau ininya nggak di checklist, kita kasih nilai default. Ya,
Kalau ini nggak checklist, kita kasih nilai default. Ini di checklist ya, nah, berarti ini. Kalau ini nggak di checklist, kita kasih nilai default. Ini kalau kayak gini nggak ada. Nah, semuanya jadinya pesanannya. Ya, bisa gitu ya. Sudah lihat nih, ada statusnya yang on order, ada yang udah complete. On order itu berarti belum diapa-apain ya. Tuh, complete. Ya. Nah, itu di store prosedur ada namanya nilai default. Nah, nilai default itu fungsi seperti itu. Jadi kalau parameternya kita nggak masukkan, store prosedur itu tetap jalan. Ya, munculin aja semuanya. Ya, munculin semuanya. Ya, ini contoh implementasinya ya kalau kita pakai store prosedur. Oke, saya lanjut lagi ke ini oke aja, close ke penjualannya. Nah, penjualannya banyak macam-macam. Kenapa? Ini buat analisa sebetulnya ya, analisa penjualannya. Jadi nanti kita bisa macam-macam. Saya bisa pakai per tipe barang. Nanti sudah kan bikin view-nya banyak ya, view-nya nggak banyak sih, cuma 4 ya. Ini saya lebih dari 4 sebetulnya ya. Ada per tipe barang gitu kan ya. Tuh, saya bisa dapat nih. Ini tipenya aki gitu kan ya. Total penjualan di bulan Mei segini. AS penjualan Mei. Nah, ini dari awal Juni, dari Januari sampai sekarang. Ya, kebetulan sama semua ya. Karena penjualannya ini di saya di Mei ya. Nanti kalau ada bulan April mungkin ini akan berbeda. Ini Januari sampai ke Mei. Ya, karena saya bukanya di Mei ya. Tipe barang. Ini di grup ya, di grup buy gitu berdasarkan tipe barang. Nah, ini tipe barang dengan itemnya. Ini lebih detail lagi, muncul nih. Ini tipenya, tapi barang-barangnya bisa kelihatan. Harus sinkron jumlahnya dengan yang tadi, karena datanya sama ya pasti sinkron lah ya. Rumus untuk mencarinya sama ya, selectnya sama, juga hasilnya sama ya. Tuh, ini detail barangnya ya. Jadi penjualan per tipe barang, per item barang ya. Nah, kita mau per item barang ini lebih detail lagi, per tipe barang, item barang, per pelanggannya gitu kan ya. Jadi saya satu laporan penjualan aja, satu transaksi bisa laporannya banyak macam. Ini saya bulan Mei ya, ini periodenya bulan Mei. Nah, muncul nih pelanggannya ada. Siapa yang beli aki motornya, ada pelanggannya gitu kan ya. Barangnya, jumlahnya pasti harus sama ya, tadi 1.000.000 sekian lah ya totalnya. 1.064.157 sama ya. Detailnya seperti ini. Sudah bisa lihat ininya, ini laporan-laporannya. Ini laporan sampai dengan Mei, di bulan Mei saja, ini dari Januari sampai Mei. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat pembanding. Misalnya kalau saya punya penjualan, asumsi misalnya ini ada 20 pieces nih, oke ini 20 pieces. Dari Januari sampai Mei ini adalah 20 pieces. Tapi di bulan Mei saya cuma dapat 1 pieces. Secara logika ini penjualan menurun. Kenapa? Kita bagi aja, 20 dibagi 5 bulan. Ya, Januari sampai Mei kan ada 5 bulan. Berarti rata-rata per bulan adalah 4. Ya, rata-rata 4. Kalau kita hitung secara kasar ya. Nah, di sini baru penjualannya 1. Wah, berarti ini penjualannya nurun nih, gitu kan ya. Walaupun ini baru tengah bulan, ini baru tengah bulan nih, gitu kan ya. Ya harusnya tengah bulan mungkin udah 2 atau udah 3. Ya mudah-mudahan di tengah bulan berikutnya penjualannya naik ya, gitu kan ya. Ya tujuannya ini buat pembanding sebetulnya ya. Kadang-kadang kita, nah ini view-nya ada 2 sebetulnya kalau sudah bikin view ya. View dari periodenya bulan Mei aja, ini periode dari Januari sampai Mei. Nanti tinggal digabung, di-combine si laporannya ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini penjualan per pelanggan. Ya, kita bisa lihat per pelanggan, Abadi Motor sudah berapa nih penjualannya gitu kan ya. Oke. Ini pakai sum juga, ini pakai 2 view saya ya. View yang bulan Mei, ini view dari Januari sampai Mei. Digabung ya, gabung. Ada namanya cross join, bisa seperti itu ya. Oke, ini per pelanggan, per tipe barang, per item, ini dibalik nih. Ini mirip seperti ini ya, yang ketiga. Tapi ini saya kelompokannya per pelanggannya. Kalau tadi kelompokannya per tipe barang, per barang ya, ini per pelanggan. Tapi kita dapat barang ini dia beli tipe apa aja sih gitu kan ya. Buat analisa sebetulnya ya. Oh dia beli nih barang Abadi Motor, pernah beli aksesoris, spare part gitu kan ya. Oh bagian motor hanya belinya spare part aja gitu kan ya, gitu.
Markus Motor beli aksesoris gitu kan. Nah, dari sini kita bisa analisa sebetulnya. Ya. Nah, ada istilah big data, sebetulnya big data itu datanya yang begitu banyak ya, data-data seperti ini gitu kan ya, dikumpulkan dari berbagai sumber gitu kan, digabung, cari polanya. Ini kalau Abadi Motor belinya apa aja sih? Oh, dia sering beli aksesoris sama spare part, aksesoris sama spare part. Oh, dari penjualan-penjualan yang begitu banyak gitu kan ya. Nah, jadi nanti ketika ada sales, kalau sekarang salesnya digital ya, kalau dulu salesnya datang ke toko gitu kan ya, dia juga sama menganalisa. Ini dia tahu si sales ini kalau Abadi Motor mah biasanya beli aksesoris sama spare part aja, jarang beli yang lain. Boleh nanti ada kesempatan menawarkan barang yang lain gitu ya, tipe barang yang lain. Nah, kalau di big data itu analisanya lewat program. Dia akan lihat kecenderungannya. Oh, dia sering belinya aksesoris sama spare part. Dia gabungkan dengan data yang lain. Kalau orang yang tipe kayak Abadi Motor gitu ya, ini contoh misalnya pengolahan big data gitu kan ya. Kalau orang tipe kayak Abadi Motor ada nggak? Oh, ada yang beli aksesoris spare part ada juga nih. Ya, karena datanya banyak, ada tipenya. 10 menit lagi nanti close, sudah nanti lanjut lagi ya. Ada nih, ada banyak nih. Nah, dari kelompok yang model ada body motor dianalisa juga gitu kan ya. Oh, biasanya yang sudah beli aksesoris spare part, dia biasanya beli lagi misalnya barang yang lain lagi gitu kan ya. Barang yang lain lagi. Nah, itu yang ditawarkan. Tawarkannya pakai sales digital. Makanya sudah kalau suka muncul nih ya iklan-iklan gitu ya, kadang iklan-iklan yang ada yang pakai intelijen ya, maksudnya pakai AI, ada yang enggak juga gitu kan ya, asal nawarin aja, asal nawarin gitu kan ya. Sudah kalau asal tawarin kan kesel ya misalnya ya, saya nggak suka ini, tapi muncul aja iklannya kayak gitu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya itu begitu muncul, ini barang yang saya suka, nah itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk melakukan transaksi gitu kan ya. Orang lebih suka pilih seperti itu. Nah, jadi kita nawarkan barang gitu kan ya ke seseorang, ada analisanya. Nah, itu di big data. Saudara kalau yang senang nanti ke arah big data bisa masuk S2 tuh ya, S2 data science big data seperti itu ya. Jadi menganalisa dari data-data yang ada, polanya seperti apa, patternnya seperti apa. Oke, saya lanjut aja dulu ya. Saya nggak bicara big data, tetapi nanti konsepnya bisa ke arah sana ya. Nah, ini penjualan per faktur juga sama ya, yang hari ini ya muncul. Nah, sudah ini saya bisa bikin otomatis tuh. Ya, periode hari ini. Begitu hari ini dia langsung otomatis. Begitu saya masukkan bulan ini dia otomatis tahu. Ya, tahunya mana? Tinggal ngecek aja tanggal komputernya ya. Nah, bulan sebelumnya tinggal dikurangin satu. Ya. Nah, bagaimana bisa tahu nih bulan sebelumnya sampai tanggal 30? Gampang. Sudah tahu kan kalau bulan April, ambil aja ke 1 Mei-nya. Tinggal dikurangin 1 dapat ini. Ya kan kita nggak tahu nih, akhir bulan itu apakah 28 hari atau 30 hari atau 31 hari ya. Nah, biasanya saya masukkan ke tanggal 1 bulan sesudahnya. Baru kurangin 1 itu ya. Algoritmanya kayak gitu kan ya. Supaya dapat tahu ini kan berapa harinya. Ambil aja ke tanggal 1 bulan berikutnya kurangin 1. Nih, awal tahun sampai sekarang. Nah, bisa awal tahun mah gampang 1 Januari lah ya. 7 hari sebelumnya ya tinggal dikurangin, tanggal ini kurangi 7 hari gitu kan ya. 7 hari. Terus 14 hari sama lah ya. Ini bikin program seperti ini dapat dari mana idenya? Saya reverse engineering. Sama. Meniru punya orang lain juga. Ini ada yang bagus nih, saya ambil ya. Saya ambil gitu kan ya. Itu fungsinya reverse engineering ya. Kita harus banyak belajar juga aplikasi-aplikasi yang sejenis kalau kita mau buat. Tujuannya buat apa? Nambah wawasan. Saya emang kalau bikin program gitu selalu reverse engineering. Cari yang produk yang sudah ada, saya lihat, pelajari proses bisnisnya, saya tiru juga beberapa bagian yang mirip. Nah, nanti saya tinggal kembangkan ya. Oh, ini dia nggak punya ini, saya tambahkan, gitu kan ya. Itu model namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. China
ya, itu pinter seperti itu, dia pakai ATM. Amati, tiru, modifikasi ya. Nah, saudara kalau amati terus tapi nggak bisa niru-niru, ya nanti ketinggalan terus ya. Minimal bisa menirunya ya. Oke, saya penjualan per faktur. Ini nanti di tugas juga ada ya, per faktur seperti ini. Nah, ini saya punya satu lagi per detailnya ya, penjualan per detailnya. Ada barang-barangnya. Ini soal juga ya, soal yang B kalau nggak salah ya, 3B ya. Nah, kira-kira laporan seperti itu. Saya lanjut lagi ya, ini sebentar lagi nanti putus. Oke, satu lagi aja. Oh, ini ada dua lagi. Pelunasan ya. Jadi kalau putus saya lanjut lagi ya. Nah, ini ada penerimaan piutang. Saya cek nih, ada penerimaan nggak? Oh, ada tadi ini. Abadi Motor nih, bayar di hari ini. Tanggal 13 ya. Tadi juga ada yang bayar di tanggal 5 Juni atau 6 Juni ya, 6 Juni. Kita cek aja ya. Cek di bulan Juninya ya. Asumsi saya mundur ya, mundur ininya. Bukan mundur, maju ke bulan Juni. Oke, cek tanggal 30 cek. Itu ada ya pembayarannya. Yang tadi jatuh tempo. Tanggal 1 Juni ini saya kemarin melakukan pembayaran ya. 1 Juni ini yang 5 Juni yang tadi barusan. Ya. Nah, ini adalah pelunasan piutang. Nah, saya akan tunjukkan satu lagi analisa. Ya. Nggak ada yang bayar pakai giro ya. Kalau ada yang bayar pakai giro kita bisa tahu di sini. Ya, ini nggak ada giro atau cek mundur ya. Saya cek sekarang ke analisa piutang, bukan sini, maaf. Ke laporan ada yang total piutang. Nah, yang ini ya, umur piutang. Nah, sudah ngecek di sini. Ini ada pembayaran, bukan pembayaran, ada piutang-piutang yang belum dibayar. Saya kelompokkan berdasarkan kategori 30 hari, 60 hari, sampai 90 hari. Ini ada Akai Motor. Dia belanja tahun 2005. Total faktur 1.900.000. Belum bayar sampai sekarang. Yang saya kategorikan adalah ini. Ini contoh saudara penggunaan case. Berapa minggu lalu saya jelaskan mengenai case statement. Jadi datanya satu, tetapi saya bisa kelompokkan. Saudara bikin case statement aja. Jadi kalau ininya, ini dari mana nih 30 harinya? Tinggal dikurangi. Tanggal sistem, kan tadi saya pakai 13 Mei ya. 13 Mei dikurangi total faktur. Nilainya berapa? Nilainya ini 5.430. Berarti kategorinya di sini. Ya, anugerah motor juga sama seperti ini ya. Ini kategorinya 4.000 lebih, dia udah terlambat 4.309 hari ya. Jadi kelompok ini ya. Kita cek yang di bagian bawah ada nggak ya. Nah, ini nggak ada yang baru-baru ya. Nanti saya akan membuat satu yang baru ya. Nah, supaya nanti masuk kelompok sini ya. Nah, ini yang lama-lama. Saya akan buat satu pelanggan. Pelanggannya nanti ada piutang. Saya akan kategorikan sini ya. Oke, saya akan buat dulu sebentar. Saya buat penjualan, saya langsung aja faktur aja. Ya. Saya buat fakturnya, buat new ya. Misalnya namanya Markus ya, Markus tadi, Markus Motor. Oke, dia beli barang, misalnya Aki ini, dia beli barang satu, totalnya seperti ini. Oke, Ika masuk, dia belum bayar ya, tempo 30 hari, oke aja. Kita close. Tadi yang 43 ini, ya ini bisa di sort juga ya teman-teman ya, di sort, ini 43 yang terakhir. Nah, kita post aja. Kita print ya, ini fakturnya 61, oke kita close, kita post supaya masuk ke piutangnya. Oke, kita lihat di laporan ini, analisa. Nah, masuk sekarang, Markus Motor tadi, di kategori di 0 hari, karena kan baru belinya sekarang ya, 0 sampai 30 hari. Nah, ini piutang. Nah, kategori ini adalah kategori sebetulnya aman lah ya, yang selama 30 hari ini. Ini udah agak
menengah aman, ya. Udah mulai ada risiko nih ya. Yang ini juga sama. Kalau udah masuk kategori 90 hari gitu kan harusnya misalnya dia 30 hari masuk sini harus sering ditagih gitu kan ya. Kalau enggak jangan dikasih barang lagi gitu kan ya. Jangan kasih barang lagi. Beberapa strategi lah untuk menagih piutang ini ya. Apalagi kalau sini wah ini udah resikonya udah gede lah. Ini mungkin orang nggak bayar, mungkin orangnya udah sampai mana, tokonya juga mungkin sudah nggak ada ya. Sebentar lagi nanti putus kita lanjut lagi ya ke sini. Ini laporan semua sudah sampai sini semua. Saya nanti akan tunjukkan ke dalam database-nya ya. Database-nya detailnya seperti apa. Oke, saya close. Saya stop sharing dulu. Saya end meeting dulu. Sudah nanti gabung lagi ya, gabung lagi.